Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosa Damayanti dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. NPM 181201083 dari kelas Hukum Acara dan Praktik Tata Negara. Kesan saya selama 1 semester mempelajari hukum acara dan praktik tata negara adalah saya jadi mengerti bagaimana cara berpraktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam hal ini adalah beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena pada praktiknya ternyata persidangan di Mahkamah Agung dan juga persidangan yang lainnya itu banyak sekali perbedaannya. Karena perbedaan pada perkara sidangnya juga, di Mahkamah Konstitusi ini persidangannya lebih membahas tentang uji materiil dan uji formil suatu undang-undang yang telah ada di Indonesia. Nah, pada praktik persidangan di Mahkamah Konstitusi ini, menurut saya pembelajarannya sangat mengesankan. Pada praktik persidangan ini, menurut saya pembelajarannya adalah hal yang paling menarik untuk dipelajari dan paling berkesan karena saya jadi bisa mengetahui mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi dan saya bisa banyak memahami bahwa uji material dan uji formil di Mahkamah Konstitusi itu ternyata seperti ini. Maka dari itu pada praktiknya dalam mata kuliah ini saya paling berkesan, saya paling senang dengan praktik di persidangan Mahkamah Konstitusi. Saya sedikit lebih antusias dengan praktik sidang ini karena banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat yang tidak akan saya dapatkan di mata kuliah lain. Nah, maka dari itu sekarang akhirnya saya bisa sedikit lebih mengerti bagaimana mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena pada matkul ini mekanismenya setiap minggunya selalu diajarkan dan selalu dipraktikkan agar mahasiswa dan mahasiswi sekalian bisa mengerti bagaimana praktiknya di persidangan. Nah, teman-teman, dari tadi saya telah membahas bagaimana kesan saya selama belajar mengenai praktik persidangan di Mahkamah Konstitusi. Lalu apa sih artinya praktik peradilan tata negara atau biasa disebut dengan peradilan konstitusi? Nah, hukum acara konstitusi itu atau biasa disebut dengan hukum acara dan praktik peradilan tata negara itu sebenarnya adalah hukum formil dari konstitusi yang fungsinya sebagai sarana untuk menguji materiil dari suatu undang-undang. Nah, pengujian dari uji materiil ini adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, praktik persidangannya dinamakan dengan peradilan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang dipelajari dalam mata kuliah hukum acara dan praktik peradilan tata negara ini tidak semerta-merta hanya praktik di persidangan saja, melainkan saya juga bisa belajar mengenai bagaimana mekanisme dan sistem cara membuat naskah pengujian materiil suatu undang-undang. Nah, pada praktik pembelajarannya dalam membuat naskah pengujian materiil suatu undang-undang, kita juga bisa dapat lebih berpikir kritis mengenai suatu peraturan ataupun dalam hal ini undang-undang yang telah berada di Indonesia, yang telah berlaku di Indonesia, yang mungkin dalam substansinya itu sedikit rancu dan perlu dikritisi dan juga perlu diuji materialnya. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong mengenai uji material dan uji formil,
Sebenarnya apa sih uji material dan uji formil tersebut? Sebenarnya pengertian uji formil itu sendiri ialah merupakan suatu pengujian yang dimaksudkan untuk menguji suatu proses pembentukan undang-undang itu. Sedangkan kalau uji material suatu undang-undang itu ialah pengujian dari substansi daripada undang-undang tersebut. Substansinya ini berisi pasal, ayat, ataupun hal-hal yang terkait dalam undang-undang yang berada di dalam isi daripada undang-undang yang diuji tersebut. Dalam pengujian formil, apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka undang-undang tersebut tidak akan berlaku dikarenakan adanya ketentuan hukum yang tidak mengikat. Sedangkan pada uji material, jika dikabulkan dan adanya ketentuan hukum yang mengikat, maka dari itu pengujiannya akan dilanjutkan kepada pengujian formil. Sebenarnya pada pasal 4 pada peraturan Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat sebagai PMK itu dibahas mengenai apa itu pengujian material. Pada pasal 4 ayat 2 PMK itu berisikan tentang pengujian material undang-undang itu adalah pengujian suatu substansi ataupun isi dari undang-undang tersebut yang dimana isinya itu dapat berupa pasal, ayat, ataupun hal-hal lain yang terkait dengan undang-undang yang dimana undang-undang tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945. Nah, pada pasal 4 ini juga dibahas mengenai pengertian uji formil undang-undang. Nah, pada pasal 4 ayat 3 diberitahukan juga di dalam situ tertulis bahwa pengujian formil undang-undang ialah pengujian yang dimana bermaksud untuk menguji proses pembentukan undang-undang dan bukan merupakan dari pengujian material yang telah disebutkan pada pasal 2. Nah, seperti apa yang telah saya paparkan tadi, pengujian material ini merupakan suatu judicial review. Dan judicial review itu merupakan suatu proses ketika tindakan dari legislatif dan juga badan eksekutif ditinjau oleh badan yudikatif. Nah, badan tersebut biasanya meninjau suatu tindakan ataupun undang-undang, apakah tindakan dan undang-undang tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan biasanya kewenangannya juga diberikan oleh konstitusi. Dan telah saya paparkan juga tadi pada pasal 4 ayat 3 peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai pengertian uji formil. Dan selanjutnya, jikalau hakim memutuskan bahwa permohonan tersebut dikabulkan, maka undang-undang akan dibatalkan. Nah, pada persidangan Mahkamah Konstitusi, keputusan hakimnya bersifat final dan mengikat. Jadi, jikalau hakim telah memutuskan, maka dari itu keputusannya akan langsung berlaku tanpa harus diadakannya pembentukan undang-undang lagi yang baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi undang-undang yang kami ajukan pada praktek persidangan di mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Undang-undang yang saya serta teman-teman saya ajukan pada praktik persidangan yaitu Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi bahwa apabila yang dimaksud pada pasal 1 ayat ini ialah tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian ataupun tidak dapat dimintai persetujuan atau tidak ada kabarnya dari seorang istri sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun karena sebab lainnya.
Nah, menurut pendapat kelompok saya dan rekan-rekan saya, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berkenaan dengan hak asasi manusia, yaitu pada pasal 28. Yang mana pada dalam hal ini itu pada pasal 28C ayat 2 berbunyi setiap orang berhak atas dirinya untuk memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu selanjutnya terdapat pula pada pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak untuk atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang dalam hal ini ialah hak asasi. Lalu pada pasal 28I ayat 2 juga dikatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perasaan diskriminatif atas dasar apapun, dan setiap orang juga berhak mendapat perlindungan dari suatu hal yang bersifat diskriminatif. Dan yang terakhir ialah pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Alasan kami kenapa undang-undang tersebut menurut kami tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 pada pasal 28 itu karena syarat utama melakukan poligami adalah kemampuan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hal itu memberikan peluang dan gambaran besar untuk melakukan poligami terhadap istri-istri, dan pada kenyataannya dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat dalam KUA. Nah, para pelaku poligami tersebut akan menikahi istri kedua atau ketiga di bawah tangan dan tanpa persetujuan istri pertama. Dan ada konsekuensi yang timbul akibat pernikahan semacam ini. Dan di satu sisi, perbuatan suami merupakan pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan mendapatkan izin dari istri pertama melalui pengadilan. Nah, terkait secara khusus pada pasal 28C ayat 2 itu guna mempertahankan kolektifnya dalam hal ini kelompok perempuan. Kolektifnya itu maksudnya perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin menjadi korban suatu poligami. Lalu kemudian pasal 28G ayat 1 bertentangan karena perempuan berhak tidak berbuat, dalam hal ini berhak tidak memberikan izin poligami, tapi dipatahkan oleh ketentuan di atas karena suami dapat poligami tanpa izin istri. Nah, pada pasal 28I ayat 2 dengan ini dapat menyakiti hak perempuan dan menimbulkan diskriminasi pada perempuan karena haknya untuk menolak tidak berlaku. Baik, menurut saya pengujian undang-undang perkawinan tersebut yang telah saya ajukan bersama teman-teman saya itu dirasa sudah cukup kuat berdasarkan pengajuan pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya aturan pada pasal 5 ayat 1 tersebut. Alasan yang paling mendasar telah saya sebutkan tadi. Lalu untuk alasan-alasan lainnya yang menurut kami merupakan kelebihan dari penyusunan pengujian material tersebut itu dikarenakan pengujian undang-undang yang telah kami ajukan itu adalah pengujian untuk memberikan hak dan keadilan bagi kaum wanita di Indonesia. Karena kami merasa sangat rugi dengan pertentangan UU tersebut dengan UUD 1945 mengenai hak asasi manusia. Dalam hal ini, poligami dinilai menjadi semakin mudah akibat ketentuannya dalam KHI. Bahwasanya syarat utama melakukan poligami adalah kemampuan suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Lalu kata-kata tersebut merupakan menurut kami berlaku adil kepada istri-istrinya itu dinilai tidak objektif karena kata sifat adil itu
tidak dapat diukur oleh apapun kecuali diukur oleh wanita yang memang mengalami hal poligami tersebut. Lalu selanjutnya, untuk kekurangan dari kelompok kami, yaitu naskah yang telah kami buat, sebagian besar terletak pada format penulisan, yaitu format penulisannya masih banyak kurangnya dan salahnya, dan terletak pula pada kalimat-kalimat yang kurang masuk ke dalam tema pengujian undang-undang. Namun sebagian besar hasil pekerjaan kami sudah cukup baik untuk dikabulkan. Untuk argumentasi yang menurut kami itu kuat, salah satunya alasan kami mengapa UU ini harus diuji karena kami mempertahankan hak-hak wanita, khususnya para istri-istri yang khawatir akan terjadinya poligami tersebut. Dan dengan adanya pasal pada UU tersebut akan mengakibatkan para suami akan lebih mudah untuk berpoligami. Sebenarnya yang kami kuatkan adalah pada frase sekurang-kurangnya 2 tahun, karena pada beberapa kasus banyak istri-istri yang memang tidak ada kabar ataupun yang tidak dapat dimintai persetujuan. Hal tersebut dikarenakan mungkin dengan psikis istri yang sudah tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan, ataupun karena adanya tekanan dari suaminya yang meminta izin untuk berpoligami tersebut. Dan lagi alasan yang akan saya aturkan di sini ialah mengenai kata adil. Nah, pada frase adil tersebut, kata adil di sini tidak dapat diukur dengan jelas bagaimana seorang suami bisa adil terhadap istri-istrinya. Maka dari itu sebaiknya untuk kata-kata tersebut yang telah kami paparkan dan saya jelaskan dalam video ini, sebaiknya perlu adanya penegasan kalimat atau pergantian kalimat agar UU tersebut dapat berlaku dengan jelas dan tidak adanya yang dirugikan, seperti contohnya yaitu kaum wanita, dalam hal ini adalah istri-istri. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini para penonton sekalian dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.